Kisah sahabat mulia Abu Darda. Abdurrahman bin Auf berkata, Abu Darda mampu menolak dunia dengan kedua telapak tangan dan dadanya yang dipenuhi dengan ilmu pengetahuan. Uwaimar bin Malik al-Hazraji, itulah nama asli Abu Darda. Dia bangun dari tidurnya pagi-pagi sekali. Abu Darda menuju berhalanya yang dipasang di tempat yang paling terhormat di dalam rumahnya. Dia kemudian memberikan penghormatan kepada berhala itu dan memberikan minyak wangi terbaik yang diambil dari tokonya. Kemudian Abu Darda memakaikan pakaian pada berhala itu yang terbuat dari sutra terbaik yang dihadiahkan oleh salah seorang saudagar yang datang menemuinya dari Yaman. Ketika matahari mulai meninggi, Abu Darda meninggalkan rumahnya untuk pergi ke toko. Tiba-tiba jalan di Yastrib penuh dengan para pengikut Muhammad. Mereka semua baru saja kembali dari perang Badar. Dan di depan mereka terdapat barisan tawanan yang berasal dari suku Quraisy. Abu Darda menjauh dari mereka, namun dia masih sempat berpapasan dengan seorang pemuda yang berasal dari suku Hajraj. Dan dia bertanya kepada pemuda tersebut tentang kabar Abdullah bin Rawahah. Pemuda dari suku Hajraj menjawab, Abdullah bin Rawahah sudah berjuang dengan gagah berani di dalam perang, dan dia sudah kembali ke tanah airnya dengan selamat dan membawa harta ghanimah. Mendengar jawaban itu, hati Abu Darda menjadi tenang. Pemuda itu tidak heran mendengar Abu Darda menanyakan kabar Abdullah bin Rawahah, sebab dia tahu bahwa semua manusia terhubung dengan tali persaudaraan yang boleh jadi mengikat mereka berdua. Itu dikarenakan Abu Darda dan Abdullah bin Rawahah dulunya bersaudara pada zaman jahiliyah. Ketika Islam datang, Abdullah bin Rawahah mau menerima Islam, sedangkan Abu Darda berpaling darinya. Walaupun demikian, hubungan persaudaraan di antara mereka berdua tidak terputus. Sebab Abdullah bin Rawahah masih sering mengunjungi Abu Darda dan mengajaknya memeluk Islam. Abdullah bin Rawahah tak henti-henti menyemangati Abu Darda agar bisa masuk Islam, dan dia turut prihatin atas hari-hari Abu Darda yang berlalu dalam keadaan dirinya sebagai seorang musyrik. Setelah Abu Darda masuk Islam, di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, Umar hendak menjadikan Abu Darda sebagai gubernur Syam. Namun Abu Darda menolaknya. Dia berkata, Kalau kau mempersilahkan aku pergi ke sana untuk mengajarkan kepada mereka kitab Allah dan sunnah Nabi dan menjadi imam salat mereka, maka aku akan berangkat. Umar menyetujui usulan Abu Darda. Akhirnya Abu Darda berangkat ke Damaskus. Sesampainya di sana, dia mendapati bahwa penduduknya hidup dalam kemewahan dan kenikmatan. Abu Darda terkejut, dan dia mengajak orang-orang pergi ke masjid, dan orang-orang pun datang menemuinya. Abu Darda berdiri di hadapan mereka dan berkata, Wahai penduduk Damaskus, kalian adalah saudara seagama, tetangga negeri dan penolong dalam menghadapi musuh. Wahai penduduk Damaskus, apa yang menyebabkan kalian tidak mencintaiku dan menerima nasihatku? Aku tidak meminta apapun dari kalian, dan aku sudah diberi nafkah oleh orang selain kalian. Aku mendapati para ulama kalian sudah tiada, dan kalian tidak belajar. Kuperhatikan kalian mengejar-ngejar apa yang sudah Allah jamin bagi kalian, dan kalian meninggalkan apa yang diperintahkan kepada kalian. Kenapa kujumpai kalian mengumpulkan sesuatu yang tidak kalian makan, membangun gedung yang kalian tidak tempati, menghayalkan apa yang tidak pernah kalian capai? Sudah banyak kaum dan bangsa yang mengumpulkan harta dan berhayal. Tidak berapa lama, semua yang mereka kumpulkan bakal hancur dan binasa. Khayalan mereka buyar, rumah mereka menjadi kuburan. Itulah kaum Ad. Wahai penduduk Damaskus, mereka memenuhi bumi ini dengan harta dan keturunan. Lantas, siapa yang mau membeli seluruh peninggalan kaum Ad dariku dengan harta 2 dirham? Maka semua penduduk Damaskus yang hadir saat itu menangis, sehingga tangisan mereka terdengar sampai luar masjid. Sejak saat itu, Abu Darda menjadi pemimpin majelis mereka di Damaskus. Dia berkeliling di pasar mereka, menjawab pertanyaan orang-orang, mengajari orang-orang yang tidak mengerti, serta memperingatkan orang-orang yang lalai. Abu Darda memanfaatkan setiap peluang dan kesempatan yang ia miliki untuk berdakwah di Damaskus.
Saat Abu Darda masih berada di negeri Syam, Amirul Mukminin Umar bin Khattab datang untuk memeriksa kondisinya. Umar lalu mengunjungi sahabatnya Abu Darda di rumahnya pada suatu malam. Umar mendorong pintu rumahnya dan rupanya pintu tersebut tidak terkunci. Umar lalu masuk ke dalam rumah yang tidak memiliki lampu. Saat Abu Darda mendengar, dia langsung berdiri dan menyambut Umar, lalu mempersilahkan ia duduk. Kedua orang itu pun lalu berbincang-bincang. Umar berkata kepada Abu Darda, "Semoga Allah merahmatimu. Bukankah aku sudah memudahkan beban hidupmu? Bukankah aku telah mengirimkan nafkahmu?" Apa kau masih ingat, wahai Umar, sebuah hadis yang pernah disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita? Apa itu? Bukankah beliau pernah bersabda, hendaknya harta kalian di dunia seperti bekal yang dibawa oleh seorang pengelana. Lalu, apa yang sudah kita lakukan selepas beliau wafat, wahai Umar? Maka Umar bin Khattab dan Abu Darda menangis karena mengingat hadis Rasulullah tersebut. Mereka terus menangis sampai menjelang waktu subuh. Abu Darda terus menetap di Damaskus untuk memberi nasihat kepada penduduknya, serta mengingatkan dan mengajari mereka Al-Quran dan hikmah sampai dia wafat. Saat ajal menjelang, para sahabat Abu Darda mendatanginya. Mereka berkata, "Apa yang kau takutkan? Dosa-dosaku, Apa yang kau mau?" ampunan Tuhanku. Kemudian Abu Darda berkata kepada orang yang ada di sekelilingnya, Talkinkan aku kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Abu Darda terus mengucapkan kalimat talqin tersebut sampai ruhnya berpisah dari badannya. Allah telah mempersiapkan taman surga untuk Abu Darda, sebab dia mampu menolak dunia dengan kedua telapak tangan, serta dadanya yang dipenuhi dengan ilmu dan Al-Quran. Wallahu a'lamu bishawab.